يا قيوم برحمتك نستغيث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Keserasian dalam hidup dan juga kenikmatan dan kenyamanan atas segala sesuatu yang kita gunakan, yang dengan kita mampu untuk belanjakan sekian duit, sekian banyak duit yang kita gunakan, ataupun juga sekian waktu yang kita manfaatkan, atau juga sekian jarak yang cukup jauh yang kita tempuh hanya untuk mendapatkan keselesaan, kenyamanan, kenikmatan. Agar bagaimana baik dengan seumpama jenis-jenis makanan yang kita makan betul-betul terasa nikmat pada waktu kita memakannya. Maka dengan kita cari tempat yang selesa. Tak kisahlah sampai 10 batu kah, 20 batu kah, 30 batu kah, sampai 50 km, 100 km pun tak kisah. Yang penting pada waktu kita sampai ke sana kita tahu tempat itu selesa. Satu, dengan sajian yang nyaman, suasana yang nyaman, pemandangan yang nyaman, dan juga dengan cuaca, udara, dan lingkungan yang nyaman. Bahkan agak lebih nikmat lagi dengan restoran, kadang-kadang ada sedikit lagu-lagu yang agak slow, instrumental, atau dengan jenisnya yang seumpamanya. Itu tujuannya supaya kita dapat menikmati jenis-jenis hidangan yang kita makan. Ataupun juga kadang-kadang dengan letak lilin, supaya lebih romantika lagi pada saat dengan kita makan. Dengan lilinnya, dengan bunganya, dengan musik yang bukan musik rock, bukan dengan lagu-lagu karaoke dan dangdut, tidak. Lagu yang slow begitu. Kita tidak berbicara tentang halal dan haram. Kita berbicara tentang keselesaan, kenikmatan, kenyamanan di waktu kita makan. Oke, satu. Jaraknya jauh, tak kisah. Ini mungkin makan waktu sampai 1,5 jam, tak problem. Yang penting kita boleh menikmati sajian dan hidangan yang tersajikan di sana. Mungkin di bawah lereng gunung, atau dengan tatapan di satu kawasan taman, atau juga kebun, ataupun juga dusun, ataupun juga tatapan pemandangan samping menyampingnya pantai. Masya Allah, tabarakallah. Itu dengan kombinasi daripada angin yang bertiup dan juga dengan ombak yang bermain, sehingga dengan kita tak terasa sudah habis 1,5 pinggan, sambal lagi, tambah lagi. Apalagi kalau ada sambalnya, Masya Allah, tabarakallah, tambah nikmat lagi. Tak ada sambal, tak boleh makan. Ada sambal, tambah lagi. Nikmat sungguh. Oke, ini dengan makanan. Masya Allah, tabarakallah, dalam dunia hiburan. Tengok bagaimana pentasnya. Tidak ada hiburan pinggir-pinggir jalan secara tak kerukuran. Tidak. Dengan pentasnya yang pertama, dengan permainan lampu yang kedua, dengan peralatan yang serba modern yang ketiga, penyanyi-penyanyinya, pedangdut-pedangdutnya, dan juga dengan penari-penarinya. Tidak ada. Jadi kalau seandainya ada yang kelihatan hudu, pinggir. Jangan menari. Cari yang nampak kelihatan lebih seksi, supaya penonton itu terpesona. Dengan persembahan lagu, dengan dangdutannya, dengan karaokeannya, dengan tari-tariannya. Tari yang seperti apa bentuknya, tak kisah. Yang penting penampilan mereka, persembahan mereka memang betul-betul memukau penonton, sehingga dengan penonton sampai terpancing untuk menari bersama mereka. Sehingga tanpa disadari tepuk tangan semuanya. Apakah itu kira-kira dengan jasad bubar-bibar pupernya, atau juga dengan deliak kandaunya, atau juga dengan ira fazilahnya, dah taubat daerah fazilah, atau juga dengan si siapa lagi,
Diamis Idayu, Chris Dayanti, dan dengan siapa-siapa. Oh, betul-betul penonton terpukau. Jadi bukannya persembahan yang hebat daripada mereka, dan juga dengan desain yang bagus, permainan lampu yang bagus, pentas yang bagus, dan juga dengan persembahan yang bagus, sampai penonton tergugah untuk sama-sama dangdut, untuk sama-sama berjoget menari bersama mereka. Berarti seniman-seniman itu telah berhasil untuk menggerakkan penonton dan penggemarnya bernyanyi bersama mereka. Ini dalam persembahan lagu. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita pindah kepada satu buah rumah indah dan bagus, atau di sebuah taman yang bagus. Coba tengok, pergi saja ke Putrajaya misalnya. Sebab itu diantara daripada lokasi yang terindah di Malaysia. Bagaimana suasana di Putrajaya? Ada tak kira-kira bangunan yang tidak keru-keruan? Ada tak kira-kira dengan pohon-pohonan yang sudah kering? Ada tak kira-kira dengan peletakan yang secara sembarangan? Ada tak kira-kira tumpukan sampah yang ada di sana sini? Ada tak kira-kira dengan tempat parking ada yang ada ke sana, ada ke sini secara tidak teratur? Silakan saja datang sembahyang di Masjid Putrajaya. Baik itu di Masjid Besinya atau juga dengan Masjid Putrajayanya, itu dengan departemen, dengan kementerian-kementerian, dengan jembatannya, dengan pemandangannya, lampu isyaratnya, semuanya tertata rapi, kemas cantik dan indah. Ini kehebatan daripada manusia. Atau juga pada waktu kita datang ke tempat rekreasi, katakanlah di atas daripada puncak-puncak atas lagi ada satu kawasan tempat namanya Taman Bunga. Ribuan macam jenis bunga ala Jepun, ala Eropa, ala Amerika, semua jenis bunga tersusun, terkumpul di sana. Pemandangannya memang betul-betul rapi, indah, cantik, selesa, nyaman dilihat. Yang kalau pada waktu kita makan pun selera makannya, yang kalau pada waktu kita santai dengan santainya, yang pada waktu kita lihat dengan tenangnya. Alhamdulillah, ini perumpamaan lokasi yang indah. Apakah itu kira-kira dengan rumah yang dibangun atau dengan kawasan taman? Ada tak? Yang pada waktu ada satu kawasan taman baru. Kalau memang harga perumahan di situ bermula daripada 900 ke 2 juta, ke 3 juta, semuanya serasi. Tak ada rumah kampung, misalnya entah desainnya seperti apa, bangun. Kenapa? Karena merusak pemandangan. Kita tanah, macam juga di rumah. Nah, kalau dengan kolam, ini masih belum lengkap bagi kolamnya. Kalau dengan kolam, biasanya ada pelampungnya, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ada air pancutnya, mungkin di sampingnya atau seperti apa. Supaya akan nampak kelihatan lengkap, nampak kelihatan lebih mempesona dan juga lebih memberikan kenyamanan dan keindahan kepada sesiapa saja yang mandi di situ. Mesti ada kursi. Ini mana kursi sendarnya, Ji? Tak ada. Ada kursi yang santai, setengah bugil, hanya tertutup atas dan bawah saja di situ. Itu kan tepi-tepi pantai. Kemudian ada di saung atau juga ada gazebo untuk berangat selepas mandi. Tak kisah lah, ini kita tidak berbicara tentang halal dan haram. Ini berbicara tentang keserasian, kenikmatan dan kenyamanan dalam hidup. Ternyata untuk di tepi pantai idealnya macam mana? Nah, itu tidak ideal tuh mata ngantuk macam tuh. Jangan ngantuk subuh-subuh begini. Saya halalnya ketujuh, ke sana nanti tujuhnya. Dengar dulu. Ini mukadimahnya panjang. Nah, dengar dulu. Jadi supaya kolam renang tepi pantai itu kelihatan cantik, ada gazebo-nya, ada kursi malasnya, ada kursi untuk berjemurnya, ada pakaian turun ke kolam dan ke tepi pantainya. Itu baru nanti akan datang orang berdatangan dari sana sini. Pantainya airnya bening, jernih, bersih, biru. Masya Allah, tabarakallah. Makanannya pun juga sedap, makanan ala laut, semuanya yang fresh. Pancing, tangkap, jala, siang, bakar, makan. Nikmat betul. Pakai celana pendek makanya Masya Allah, tabarakallah. Yang situ meniarap, yang situ bertelantang, yang ini nak hangatkan kulit, yaitu nak hitamkan kulit, macam-macam passion. Suasana sesuai dengan keadaan di tepi pantai. Itu berarti akan diminati oleh orang-orang datang daripada Asia, datang daripada Afrika, datang daripada Timur Tengah. Tak kisah kemana. Apa namanya Bang Jeremy ke Hawaii apa? Hawaii ya? Tuh sampai pergi jauh
jauh. Tak bisa jauh sampai berapa GM pun. Pergi kemana? Spanyol. Kenapa? Karena ada satu pantai indah di sana. Pergi ke Mesir kemana? Alexandria atau Sharm el Sheikh atau juga Marsa Matruh. Kenapa ke situ? Sebab pantainya bening dan bersih. Itu berbualan orang ramai. Ini sudah dua perumpamaan. Maka supaya kelihatan suasana di tepi pantai itu ideal, maka semua hal-hal yang ada hubungannya dengan pantai yang ada di situ. Tidak akan ada peralatan dapur kurang cantik. Atau juga katakan saja di ruang tunggu. Oh, perlengkapannya tuh dengan kursinya, dengan ekornya, dengan kipasnya. Ada tak peralatan dapur diletakkan di ruang tamu? Tidak ada. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Sebab itu membuat suasana jadi tidak nyaman. Maka kalau sudah paham bahasa yang seperti ini, kalau sudah mengerti tentang keserasian, kenyamanan, kenikmatan dalam hidup, kenikmatan di waktu kita makan, kenikmatan di waktu kita berehat, kenikmatan di waktu kita santai, kenikmatan di waktu kita berhibur, kita lengkapi dengan segala perlengkapan yang agar kita lebih terhibur, yang agar dengan kita lebih selera, lalu makan dapat menikmatinya. Balik kepada bilik tidur. Masya Allah, tabarakallah. Pertama dengan katilnya yang seperti apa, tilamnya yang seperti apa, dengan almahrinya yang seperti apa. Masya Allah, tabarakallah. Sampai kita serasikan antara katil, warna dengan desain dan juga dengan samping menyampingnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini tidak sesuai. Ini kurang-kurang serasi. Sebab kenapa? Sebab kita nakan semuanya ala kayu. Atau kalau ada pun kayu kombinasi dengan semen dengan kayu. Kemudian perabot serba daripada jati. Kemudian yang ketiga itu dengan color yang agak kemirip-miripan dengan warna kayu. Yang walaupun dia bukan kayu. Tuh situ tuh misalnya. Misal saja, ini bukan semuanya. Dan misal, mungkin juga kalau kapit kita angkat, tengok bagaimana keramiknya. Ternyata keramiknya yang walaupun bukan daripada jati, tapi ternyata dia ada uratnya, ada urat-uratnya mirip seperti kayu jati, memberikan satu keindahan kombinasi daripada semen, daripada kayu, atau juga daripada plastik, sehingga membuat segala sesuatu menjadi indah dan serasi. Gunakan bahasa yang sama seketika dengan kita berzikir sesaat waktu selepas azan subuh dalam rangka kita menunggu kamar dikumandangkan. Hilangkan mengantuk, sebab mengantuk tidak termasuk daripada kumpulan zikir. Kumpulan zikir itu adalah yang pertama tasbih, mungkin buku bacaan, buku panduan, duduk menghadap kiblat, hati bening, pikiran tenang, fokus dan konsentrasi. Kemudian kita serasikan antara lagu dengan bacaan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan kita serba putih, mulut kita dengan lantunan zikir, hati dan konsentrasi kita fokus yang hanya semata-mata ingat kepada yang satu, atau juga kepada lantunan zikir, tasbih, tahmid dan takbir yang sedang kita rentakkan, yang sedang kita nyanyikan, yang sedang kita baca bersama, sekaligus yang tidak termasuk daripada kumpulan zikir, yang tidak termasuk daripada bagiannya, tidak termasuk daripada syarat-syaratnya, kita ketepikan. Sebab kenapa? Sebab akan mengganggu. Sebab itu membuat suasana jadi tidak bening. Sebab itu membuat suasana jadi tidak nyaman. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Wah, itu belacan baunya bosok. Lu kenapa masuk? Nah, dia memang baunya bosok, tapi dia ada keserasiannya dengan sambal. Kalau sambal tidak ada belacannya, tidak sah sambalnya. Kenapa? Sebab belacan itu rukun yang pertama daripada rukun sambal yang sedap. Masya Allah, tabarak, paham betul. Masya Allah, tomatonya, bawangnya, cabainya, lengkap, komplit, cukup tinggal dinikmati saja lagi. Tidak selesai. Rukun pertamanya tidak ada. Apa rukun pertamanya? Sambal bakar. Sambal, bukan, belacan bakar. Seketoi, masukkan. Allah, nikmatnya Masya Allah, tabarak. Lalu, sangga.
Nah, kalau paham juga bahasa sambal dengan belacannya, bahasa hiburan dengan permainan lampunya, bahasa tempat-tempat rekreasi dengan pemandangannya, bahasa restoran dengan makanan dan juga dengan jenis lauk pauknya. Paham bahasa yang itu, pahami juga bahasa kita selepas sembahyang subuh. Seperti hari ini, hari Sabtu, kita cuti, tak ada kerjaan. Ini hari Sabtu dengan hari Ahad, hari cuti. Jadi bagaimana? Yang pada hari Ahad Sabtu, baca tuh nulis kah? Atau ngelamun kah tuh? Bangunlah sikit itu yang belakang baju merah-merah, angkat sedikit. Abang tengok saya, jangan ngelamun begitu. Hidupkan semangat, hidupkan, jangan pudar. Semangat di waktu makan, semangat di waktu mengadakan revolusi. Kalau misalnya mau mengadakan revolusi nanti kena tembak sama kerajaan. Semangat orang pada itu demonstrasi. Wah. Terserahlah bersih 31 kah, bersih 5 kah, bersih 7, tak kisah. Tapi semangatnya kita inginkan. Maka semangat mereka pada waktu dangdut, pada waktu menari, waktu disco, waktu menyanyi, semangatnya di waktu makan. Cium bau aroma masakan saja. Wah, ini nasi Arab, mandi, nasi tayamum, nasi wudhu, nasi izalatun najasah namanya. Jadi kemarin tuh kita seperti terpukau aja. Di KL di sini tengok tulisannya Taj Hadramut, artinya mahkota Hadramut. Nasi mandi, nasi kapsa, nasi macam-macam lah. Akhirnya kena tengok tajnya itu mahkota. Mahkota kan crown, berarti cantik lah. Singgahlah situ. Oh, kambingnya janji, ketuanya besar. Nasinya juga banyak. Berapa satu porsi mana itu? 22. Banyak. Ya Allah nak menghabiskan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dihabiskan mungkin bukan lagi napas yang keluar, mungkin roh kita juga akan ikut keluar. Besar porsinya, besar. Ada Taj Hadramut. Satu. Ada lagi satu tempat namanya Wadi Hadramut. Restoran mandi Wadi Hadramut. Lembah Hadramut. Alhamdulillah, sedap, nikmat. Ada lagi matam, restoran Hadramut saja. Wadinya tak ada, Tajnya juga tak ada. Ada Hadramutnya saja. Semalam tuh di Kelantan, di Repe, Pasir Mas, ada sahabat kita buat acara tasyakuran. Buat tasyakuran atas anaknya yang sudah berusia 1 tahun. Jadi dia minta kepada sahabat kita di sana Melayu, 2 laki istri Melayu, tak ada keturunan Arab, tidak ada keturunan Hadramut, tidak ada keturunan daripada kacukan mana, Melayu total, pasangan 2 laki istri, buat nasi samit, nasi Bukhari. Masya Allah, tabarakallah. Anda rasa kalau untuk yang sebulan ini sanggup untuk mengalahkan rasa nasi Taj Hadramut atau Wadi Hadramut atau juga restoran Hadramut. Namanya apa? Melayu Mort. Saya bagi nama Melayu Mort itu, Allahu Akbar. Rupa-rupanya sedap juga Melayu pada situ. Tak pernah, di KL saya tak pernah makan. Nanti kalau kawan-kawan di Kelantan, insya Allah saya mintakan sama orang tua untuk buat nasi itu sedap. Jadi saya perhatikan sambalnya beda, saladnya beda, masakannya pun juga beda. Hanya kekurangannya itu di sudut daging. Mana itu daging lembu. Itu kalau dengan daging kambing memang betul-betul Melayu maut. Bukan Hadramut, Melayu maut, artinya Melayu mati. Asal mana Hadramut itu hadara mautun, hadir kematian. Itu asal mana Hadramut. Jadi asal dari 2 kata dijadikan satu jadi Hadramut. Seperti labaka surra man ra'a. Jadi menjadi samurra. Surra man ra'a, bahagia orang yang melihat, menjadi samurra. Hadara mautun, hadir kematian, disebut dengan Hadramut. Kemana itu Melayu maut. Rupa-rupanya nasi Melayu maut mengalahkan nasi Hadramut. Dan juga dengan Wadi Hadramut. Jadi motivasi dalam setengah jam tadi itu mengarah kepada agar bagaimana pada waktu kita berzikir, agar bagaimana pada waktu kita dalam suasana ibadah, bagaimana pada waktu kita di majelis ilmu, agar bagaimana pada waktu kita di masjid,
agar bagaimana pada waktu kita beriktikaf, agar bagaimana pada waktu kita menyebut nama Allah, atau juga kalian pada waktu menghafal Al-Quran, tidak ada sembarang gangguan yang tidak ada hubung kaitnya dengan zikir, yang tidak ada hubung kaitnya dengan tempat ibadah, yang tidak ada hubung kaitnya dengan takwa dan juga dengan zikrullah jalla wa'ala, supaya akan lebih kita nikmati, supaya lebih asyik betul. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah, la ilaha itu tidak ada hubungannya dengan zikir. Atau juga pada waktu kita lagi sedang di masjid, keserasiannya pada waktu di masjid, dulu orang-orang tua kita kalau pergi ke masjid, satu bawa sejadah, yang kedua bawa tasbih. Kalau ingat pada masa kita pergi ke Madinah, yang ingat pergi pada tahun 80-an, 90-an, mesti kita bawa panduan Majmu' Syarif, tumpulan doa-doa, baca-bacaan di situ. Sini, apa dia? Al-Madadun Nabawi, punyanya siapa? Punya Habib Umar. Ada di poket sini. Kemudian yang bawa Al-Quran, yang bawa tasbih, yang bawa buku panduan semacam itu, tasbih. Kemudian sejadah tidak untuk apa pula sejadah? Sejadah untuk hamparan. Senang nanti dengan kita duduk supaya selesa pada waktu kita berzikir. Kenapa pula dengan kumpulan-kumpulan zikir dan tadi itu? Untuk kita baca macam-macam jenis salawat, kita baca di samping kubah Nabi, kita baca pada masa kita beriktikaf. Lepas itu kita keluarkan Dalailul Khairat ataupun juga Al-Quranul Karim. Seperti pada waktu kita ke Padang Arafah, kita bawa Quran, kita bawa kumpulan zikir, kita bawa kumpulan salawat, kita bawa tasbih, kemudian kita bawa sejadah. Payung kenapa dibawa juga? Sebab kadang-kadang kita kepanasan. Itu kesemuanya yang menunjang ibadah kita pada waktu kita beribadah. Maka dunia kita sekarang, dunia yang serba modern, ternyata ada yang tidak ada hubung kait yang juga kita hadirkan pada waktu kita berzikir atau pada waktu kita di masjid. Kita hadirkan laptop, kita hadirkan netbook, kita hadirkan MP3, kita hadirkan handphone pada waktu kita berzikir, sehingga suasana pada masa kita berzikir, suasana pada waktu kita di dalam masjid, suasana pada waktu kita beribadah jadi tidak khusyuk, jadi tidak tenang, jadi tidak nyaman. Di samping bagaimana dengan manusia yang pandai untuk tampil kelihatan kemas, rapi, cantik, indah, bagus dan tampan, perempuan tambah lawan dan juga tambah cantik, persembahan-persembahan yang dipersembahkan. Kenapa kita tidak boleh pagi tadi ini mempersembahkan yang bagus, yang ideal, yang khusyuk, yang tazallul, yang inkisar, penuh tumpuan pada waktu kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang kita idam-idamkan. Jadi kita serasikan pada masa kita tepi pantai, pada masa kita berzikir, buang mengantuk, buang yang namanya tak ada semangat, nampak kelihatan lesu, nampak kelihatan tak selesa. Itu kita lenyapkan semuanya. Jadi dengan penuh tumpuan la ilaha illallah, subhanallah, 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 dengan hitungan yang cukup. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, Yasin, misalnya. Sehingga kalau tadi penonton yang menonton sampai tergugah dan terpukau, sekarang kita nakan para malaikat yang berkerumun bersama kita juga terpukau dengan mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, rahmatilah mereka, berikanlah keampunan kepada mereka, ketenangannya, kebahagiaan dan kesejahteraannya dunia dan akhirat. Saksi-saksi malaikat itulah yang akan menjadi pembela-pembela dan peguam-peguam kita nanti pada hari kiamat, yang mereka menyaksikan kita zikir dengan semangat, bukan zikir dengan pancam mata, dengan mengantuk, menguap macam itu. Oh, itu tak cantik, tak cantik. Kalau ada penyanyi sambil menguap, penari sambil menguap, itu dipecat sama manajernya. Apa awal nih? Ayo, pernah tengok? Oke, Dedes lama nih, Biramli. Biramli itu suara tak sudah mana dia, tapi dia menyanyi. Kemarin itu saya tertonton, bukan menonton, tertonton film
Dia dengan satu perempuan lagi sedang menyanyi di depan kolam. Bugil dah, pakai perempuannya pakai seperti bugil, dia juga seperti bugil. Tapi di belakang orang sudah disco, udah dansa, pasangan. Tak perasan sepertinya mereka tadi lagi sedang menyanyi santai berdua tadi itu. Tato dengan istrinya, saya sekejap saja tengok. Nah, tak ngikuti film daripada awalnya. Cuman penasaran, bahasa sana penasaran, tak puas hati. Pada saat saya ditanya tentang film 69, beberapa waktu yang lalu tertonton di mana tak pasti, ada film 69. Oh, ini kawin dengan bekas istri yang ini kawin dengan bekas yang itu kawin dengan bekas istri yang sana. Selalu hukumnya. Tukar menukar seperti apa. Jadi memang tuh kalau ditanyakan agak membingungkan lah ala kulli hal. Asalkan anak tidak mengawini bekas istri bapak, asalkan bapak tidak mengawini bekas istri anak, tidak ada masalah, silahkan saja. Sebab dia kawin dengan istri tukang kebun, istri tukang kebun kawin dengan bekas istri dia. Tukar menukar, lengkap jadinya. Jadi kata tukang kebun, awak jangan terlalu belaga lah. Jangan terlalu sombong sangat dengan aku. Istri kamu yang dulu tuh hebat, itu jadi istri saya. Sebaliknya macam itu juga. Ternyata yang satu tadi tuh kawin dengan istri tukang kebun. Kecantikan itu tidak mesti dengan kemewahan hidup. Kadang-kadang ya walaupun tidak memiliki sembarang kemewahan, duit tak ada, jabatan tak ada, kedudukan tak ada, keturunan pun biasa-biasa saja, tapi ternyata tampan dan cantik. Macam mana boleh tersesat di situ? Ya, yang namanya kecantikan itu kadang-kadang kan orang pergi kampung dengan cerita-cerita film. Dah, kawasan taman sudah dipastikan semuanya, tidak ada. Anak Haji Maskur, tidak lama. Orangnya agak gelap-gelap. Itu yang putih, pesek, itu pesek. Anak Haji Maskur memang hidung mancung, kemudian kulit putih, tapi rambut lurus. Itu rambut seperti jarum, keras sangat. Dikritik enggak? Saya anakan yang original yang memang keluar daripada perut. Oh iya, akhirnya pada masa pergi kampung, santai jalan kampung. Naik motor, betapa seorang perempuan, ya Allah, perempuan kampungan, tapi cerita sungguh. Sampai tak boleh tidur malam dia, sampai tak lalu makan, kepikiran dengan perempuan kampung dan itu. Serbanya serasi. Wah, ini tinggal dibagi make up saja sedikit. Kalau bagi baju yang lebih lawa, kasih perhiasan, emas, intan, dan berlian. Kalau struktur anggota tubuh memang sudah desainnya original betul. Jadi kalau cantik, songgo. Hanya sedikit ganti bajunya, ganti kerudungnya, ganti make upnya. Masya Allah, tabarakallah, itu boleh bersaing dengan ratu-ratu cantik dunia. Mana dapat di mana? Ujung kampung. Buah dusun. Ternyata asalnya orang asli dia. Jadi Allah bagikan kecantikan kita itu tidak mesti di kalangan orang kaya, tidak mesti di kalangan orang-orang elit, tidak mesti di kalangan para pemimpin negara. Kadang-kadang kecantikan justru daripada orang asli yang tidak kenal Allah, tapi dia siap untuk dibawa kemana saja dan siap untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu berkat ditaskil huruf fisabilillah. Masyaallah tabarakallah. Dapat pahala, dapat bini juga dalam waktu yang sama di kalangan orang asli. Tuh, sarapan pagi sudah menunggu. Kita waktu dalam 10 menit 15 menit. Kalau ada sebarang soalan silahkan. Tuh, tak kira kesimpulannya sedikit saja. Agar kita ditonton, diperhatikan oleh malaikat dalam keadaan khusyuk. Tidak ada handphone, SMS, WhatsApp, Facebook yang mengganggu, dengan penuh semangatnya membanggakan para malaikatnya dan juga membanggakan anggota tubuh. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah berkata-kata yang elok atau senyap, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan, menghormati tetangga-tetangganya, dan beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetamu-tetamunya. Maka sekarang tetamu-tetamu yang datang, kita paham tetamu itu apa? Tetamu datang berkunjung ke rumah kita. Tidak, itu diantaranya. Di antara daripada tetamu-tetamu kita,
itulah siang dan malam. Siang yang bersilih ganti. Sekarang siang datang sebagai tetamu kita lagi. Nah kita isi, nah kita layan, nah kita gunakan seperti apa tetamu kita di siang hari. Nanti ada lagi tetamu di waktu malam. Persilihan antara siang dan malam itu sebagai tetamu yang pada penghujung waktu masing-masing akan pergi. Nih, tidak pernah siang datang sebelum malam, malam tiba sebelum siang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Bulan dan matahari berjalan ikut jadwal dan juga ikut aturannya masing-masing. Maka kita nak muliakan dan raikan tetamu-tamu kita siang dan malam. Makanan itu juga sebagai tetamu, kesehatan juga sebagai tetamu, peluang itu juga sebagai tetamu. Maka bagaimana pada waktu kita diberi peluang, dengan kita mampu untuk memberikan penghormatan, penghargaan kepada tetamu kita, sehingga tetamu balik meninggalkan kita di ucapan makasih banyak, Haji makasih atas layanannya, Haji makasih atas kesempatan dan peluang yang diberikan. Kita juga inginkan semacam itu, malaikat selepas berkerumun bersama kita sekarang ini kembali dengan mengucapkan moga-moga kalian mendapatkan keampunan rahmat daripada Allah. Allah berfirman, wahai para malaikat-malaikatku, saksi karena aku telah memberikan keampunan, kemaafan kepada mereka. Jadi inti daripada kuliah subuh kita pada pagi hari ini tidak lebih daripada agar bagaimana kita boleh bersikap adil dan bijak. Sebagaimana tadi kita inginkan persembahan yang bagus. Dan pada kasidah nggak di sini? Ada. Nah, macam mana kalau Pak Dokter yang buat persembahan? Mesti cek dulu, tes dulu, teng. Gimana keserasian antara kompang dengan lagu, antara lagu dengan rentak, atau antara rentak dengan ayat? So mesti ya hanana. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, baharade. Itu harus suara yang besar lagi. Baharadinul muayyad, ha itu Nabi Ahmad. Sampai lentak kepala digerak-gerakkan. Ya hanana, begini lagi badan. Ya hanana bi Muhammad. Dalikal fadlu minallah. Ha. Itu ada hitungannya, itu bukan ha 3 kali ya. Ha. Allah serentak lagi. Oke. Supaya penonton juga terbawa-bawa ikut bekas setan. Nah, bikin juga penonton di kalangan malaikat akan terbawa-bawa ikut berzikir bersama Anda. Kasih dah. Oke, sekali saja. Lepas itu kalau ada sebarang soalan, sebab nasi sudah siap dimasak, tuh nasi goreng, nasi kemarin tuh ada satu nasi, ini promosi di Ekim baru-baru ini, katanya ada satu nasi Wadi Dauan, ya kan? Wadi Dauan, itu kan? Dauan, tak pernah dengar nama itu. Jadi mereka buat nasi dagan, tapi berasnya beras nasi mandi. Sedap. Jadi kita biasa buat nasi pulut kan. Tuh berasnya nasi mandi. Basmati buat nasi pulut. Basmati. Sedap sungguh. Silakan Bang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kumpul kan? Kumpul-kumpul kawan-kawan pengasidah semuanya. Kenapa? Supaya suara itu terkumpul. Itu tujuannya. Silahkan. Ada kompang lagi situ tuh. Yalah, bantu-bantu. Jadi kasidahnya dibantu, kompangnya dibantu. Kalau Imam Amin juga dibantu aminnya. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. Betapa mulia wahai Muhammad, seluruh umat menyebut salawat, pembawa rahmat, pemberi syafaat. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dirimu tak kenal Tuhanku, tanpa dirimu bodohlah aku, tanpa dirimu hinalah diriku, tanpa dirimu salahlah daku. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Perjuanganmu siang dan malam buat umatmu seluruh alam. Wajah senyummu memukau kalbu siang dan malam meruntut rindu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli
عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم terpaku aku memandang kuburmu terseret terasa gemetar jiwa jasad mulia di depan mata sungguh tak daya menahan iba ya Rasul salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim wahai Tuhanku, izinkan aku berjumpa sesaat dengan nabimu. Wahai Tuhanku, izinkan aku berkeluh kesah pada Rasulmu. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim salawat salam aku panjatkan pada penyali penyuluh alam salawat salam padamu Nabi harapan hamba di hari nanti. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Arab bagi Arab. Maulaya salli wa sallim dan iman abadan abadan ala habibika bika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim dan iman abadan abadan ala habibi bika khairil khalqi kullihim jirani
ميزان مزجت دمعا جرى لكن بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبي بك خير الخلق كلهم ربنا صل وسلم على نبينا المعلم ربنا صل وسلم على نبينا المعلم محمد والملازم في محمد والملازم في محمد والملازم بسلك منهج القوي يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحب الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحب الكرام سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله الله تريدو نبيكو kasihku rindu inginku bertemu denganmu Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ada soalan silakan. Belum kita akhiri dengan sembahyang sunat duha. Duha insyaallah dalam 2 rakaat. Supaya yang walaupun kita tidak berpeluang untuk datang ke Mekah sekali setahun atau dengan umrahnya pada tiap bulan, tapi kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala haji yang sempurna itu seperti perjalanan sembahyang subuh bersama kita pada pagi hari ini. Selepas sembahyang subuh kita sambung dengan zikir, lepas itu kita sambung dengan salawatan sampai terbit matahari. Lepas itu diakhiri dengan sembahyang 2 rakaat duha atau al-isyraq. Tapi kita bersabda pahalanya sama dengan pahala haji yang sempurna, haji yang sempurna, haji yang sempurna. Silakan kalau ada sebarang soalan. Silakan. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Yang pertama sekali
menyebut berkenaan zikrullah telah menyebut oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatwa Al-Hadisiyah, bila mana berzikir maka sunat kita bertamayul ataupun bertawajud. Ya. Jadi dalam kitab Hidayatus Salikin, Syekh As-Samad Al-Falimbani telah mengajar kepada kita kaedah bertamayul, iaitu memandang la di lutut kiri, ila di lutut kanan, ha di bahu kanan, dan Allah diletakkan pada hati sanubari. Soalannya, apakah kelebihan orang yang berzikir, bertamayul dan meletakkan kalimat pada tempatnya, dan apakah kelemahan ataupun kekurangan orang yang berzikir sekadar di lidah semata-mata? Adakah membedakan antara zikir hasanat dan zikir darajat? Wallahu a'lam. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang at-tamayul, asal cerita tamayul ini di kalangan para sahabat Nabi sebagai kumpulan yang pertama, kanu idza dzakaru Allah tamayalu katamayulil absan. Tamayul mereka itu sebagaimana dengan gerakan daripada dahan kayu atau juga dengan daun-daunannya. Jadi at-tamayul aslinya lenggang-lenggok, itu keasikan pada waktu kita berzikir yang seketika dengan al-mazkur itu sudah subati dalam hati dan juga dalam perasaan kita, dan tidak akan mungkin atau juga tidak akan subati kecuali seketika dengan kita dengan lantunan daripada zikir yang kita zikirkan. Kalau tadi dengan zikir binat wal isbat la ilaha illallah, tapi kalau dengan zikir kalbi dengan lafzul jalalati Allah itu lain lagi. Jadi bagaimana kita dengan perasaan yang seakan-akan lafzul jalalati Allah itu kita masukkan daripada ubun-ubun kita sampai menjelma dalam seluruh anggota tubuh. Jadi jelmaan itu sebagai kombinasi sebenarnya. Jadi bagaimana tidak hanya dengan lantunan zikir yang merdu, tapi juga dengan satu persatu daripada rangkaian bahasa sebutan zikir yang kita sebut, itu ternyata pun juga dapat kita resapkan, kita masukkan ke dalam hati. Terserah. Jadi yang tadi itu teori daripada sebagian ulama tasawuf yang dengan la ilaha itu adalah nafi itu kita buang dulu ke sebelah kanan, kita buang. Nanti pada masa pengisbatannya illallah, kecuali Allah, itu baru kita pacakkan, kita hunjamkan ke dalam hati. La ilaha, ini India, ini Naqsyabandi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Tapi jangan pula terbawa-bawa gerakan tadi itu sehingga membuat hati kita jadi tidak khusyuk. Hanya yang kita ambil beratnya gerakan kepala daripada lutut kanan ke lutut kiri, kemudian kita hujamkan ke dalam hati. Tidak juga. Ini memang dengan cara berlatih, latihan dulu. Jadi supaya zikir yang terkeluar daripada mulut sekaligus dengan gerakan daripada anggota tubuh dari mana ke mana, dan juga sekaligus resapan makna kandungan la ilaha illallah tadi itu menjelma ke dalam hati. Itu zikir yang berkesan. Jadi zikir darajat, zikir hasanat, zikir untuk mendapatkan maqamat, maratib dan lain sebagainya, itu ahwal daripada ahli tasawuf, ahwal dari ahli suluk, agar bagaimana supaya dengan kita dapat mengikut sertakan pada waktu kita berzikir, bukan hanya setakat dengan mulut yang menyebut. Kalau mulutnya itu ada lihat juga satu kebajikan. Disebutkan di dalam Al-Quran, وَذَّكِرِنَّ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Kumpulan orang berzikir itu pada amnya udah cantik, indah dan bagus, tapi ada yang namanya lebih cantik, ada yang namanya lebih indah, lebih ideal, dan lebih mempesona. Itu pada saat kombinasi daripada kumpulan-kumpulan yang saya sebutkan tadi bersama kita pada waktu kita berzikir. Coba entah kalau tengok orang menyanyi dengan panjang mata, menyanyi dengan pusing sana pusing sini dengan penuh pengayatannya, sampai mikrofon tuh kadang seperti nak disuap aja. Oh, begitu tuh. Jadi bukan seperti kita ceramah, tidak. Itu kenapa? Itu kena penghayatan lah. Jadi itu tadi. Nah, mungkin kalau kita bertanya semacam itu sesuai dengan pembicaraan kita pada pagi hari ini. Kita yang seperti itu tuh hanya pada waktu hiburan, hanya pada waktu kita di restoran, hanya pada waktu kita tepi pantai. Tapi tidak ada penghayatan atau juga berusaha untuk mengkombinasikan, untuk menserasikan antara tiga kumpulan. Satu kumpulan mulut dia sendirian. Yang kedua kumpulan daripada anggota lenggang diuk dengan tamayulnya tadi itu. Tidak mustahil pada saat dengan kita berzikir yang seperti itu, maka dengan makhluk-makhluk yang di sekeliling kita juga akan ikut berzikir bersama kita dan akan terimbas akan kepercayaan
dengan imbasan madad Rabbani yang bagus kepada mereka, sehingga boleh jadi membuat tanaman jadi subur, boleh jadi membuat buah-buahan jadi manis, boleh jadi membuat suasana jadi bening dan aman. Masya Allah, hancur samping-nyampingnya. Lokasi itu dijaga dan dipelihara oleh Allah. Kenapa? Sebab lokasi itu senantiasa beraksi dengan kumpulan ahli zikir yang dengan penuh penghayatan, qalban wa qalaban. Kita baru qalaban saja, jasmani saja. Tapi hati kita bukan begitu, bukan kalban wa qalaban. Kalban yang mengantuk, hatinya apa lagi? Jasmaninya entah di mana, rohaninya tidak bersama. Nah, kalau dengan mereka sudahnya dengan hati, jasmani pula, bukan cuma sekedar dengan jasmani, penuh penghayatan dengan lantunan yang syahdu. Makanya coba tengok zikir sufi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terserah, itu ada juga tarikat yang zikirnya macam itu, bukan ke kanan dan ke kiri. Tengok kan rentak dalam Facebook, tengok pakaian seragam, hijau dengan selendangnya, kemudian putih dengan pakaian baju dan jubahnya, rentaknya serasi, gerak bagus. Tiap yang cantik itu indah, tiap yang cantik itu bagus, dan itu menunjukkan kepada agama yang indah dan bagus. Ada yang lain, zikir. Jadi selepas ini jangan mau lagi diganggu oleh handphone pada masa berzikir dan pada masa duduk di masjid beriktikaf, supaya peralatan komunikasi canggih yang itu adalah nikmat besar daripada Allah tidak menjadi perusak kepada zikir kita, ibadah kita, etika kita, ketenangan dan konsentrasi kita pada waktu kita mengingat Allah Jalla wa Ala. Habis hada wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sembahyang duha masing-masing kita tidak berjamaah, masing-masing kalau tak buat 2 rakaat pun buat yang lebih lengkap lagi 12 rakaat. Kalau tak nak buat 2 rakaat, buat yang hak 12. Nah, itu lebih sempurna. Tak nak 2, buat 12. Paling tidak pun 8. Tak nak 2. Kalau tak nak 8, 2 lah. InsyaAllah lepas kita solat dan kita Allah